Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon itu untuk apa sih? Nah, di sini ada fungsinya ya, ada 3 fungsi. Yang pertama itu untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan. Kemudian yang kedua, menguji efektivitas suatu treatment atau perlakuan. Kemudian yang ketiga, alternatif dari uji pertites jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi ya karena uji Wilcoxon ini masih masuk ke uji non parametrik ya, statistik non parametrik. Nah, di sini ada spesifikasinya. Yang pertama, data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya interval ya. Skala ukur interval itu yang nilai nolnya itu tidak mutlak ya. Jadi 0 tidak sama dengan tidak ada gitu ya. Kemudian yang kedua, asal populasinya sama. Kemudian yang ketiga, memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari keadaan atau perlakuan. Nah, kriteria ujinya untuk SPSS kita bisa lihat di sini. P-value kurang dari alfa. Nah, ini sedikit berbeda ya, jadi tidak ada sama dengannya. Jadi pokoknya p-value ini harus kurang dari nilai alfanya gitu, nggak boleh sama dengan. Untuk menolak H0. Oke. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke contoh kasusnya supaya kita bisa menerapkannya pada software SPSS. Sekarang kita masuk ke contoh kasus untuk uji Wilcoxon menggunakan software SPSS. Sini saya sudah menemukan kasusnya ya. Sini pada soal, seseorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 30 perusahaan. Diperoleh data sebagai berikut. Ini ya. Sini ada 25 perusahaan sebelum penjualannya seperti ini. Dan ini sesudah tayangan iklan di surat kabar rakyat pos, penjualannya seperti ini. Oke. Kita dapatkan hipotesis statistiknya. H0 yaitu tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Untuk H1, terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Dan alfanya itu 5% ya, untuk 0,05. Jadi kita langsung masuk ke SPSS-nya. Sini di variable view, saya sudah menuliskan dua variabel. Yang pertama itu sebelum dan yang kedua adalah sesudah. Di sini di labelnya saya berikan penjelasan kembali. Ini untuk yang sebelum ini, sebelum memasang iklan di surat kabar rakyat pos ya. Kemudian yang kedua ini yang sesudah memasang iklan. Values-nya kita tidak usah isi. Kemudian ini untuk datanya kita menggunakan skala. Oke. Langsung ke data view. Nah, ini sudah saya kopikan tadi dari data yang di samping kiri ini ya. Sama, ada 25. Ini 25, ini 25 juga. Kemudian jumlah ininya, angka-angkanya sudah sama. Nah, kemudian untuk uji Wilcoxon, kita langsung klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kemudian Two Related Samples. Oke, klik. Nah, ini kita masukkan kedua variabelnya ke dalam test pair. Nah, ini sudah checklist Wilcoxon, langsung kita klik OK. Nah, ini kita dapatkan dua output ya. Nah, ini statistik ini output yang pertama itu ada ranks, ini ada keterangannya ya.
Yang A, sesudah memasang iklan, kurang dari sebelum memasang iklan, ini yang N. Kemudian yang B, yang kedua ini, sesudah memasang iklan, lebih banyak dari sebelum memasang iklan penjualannya, yang positive ranks. Kemudian yang C, sesudah memasang iklan sama dengan sebelum memasang iklan. Ini ties, artinya sama. Kemudian pada tes statistik, kita dapatkan nilai signifikan dua side ini 0,003. Ini Wilcoxon ya. Kemudian untuk kriteria uji, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Alfanya itu kan tadi 5% ya, atau 0,05. Nah, kita masuk kepada kesimpulan bahwa p-value tadi kan 0,003. Nah, p-value sama dengan 0,003 kurang dari alfa yang 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak. Maka dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Nah, itu teman-teman untuk tutorial uji Wilcoxon menggunakan software SPSS. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.